Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fayaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, Bapak Ibu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita diperkenankan kembali untuk dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis ilmu yang insyaallah di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan kajian tauhid kita yang membahas tentang kitab penjelasan dasar dari dua kalimat syahadat. Insya Allah di pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam bab yang kedua. Baik, bab yang kedua di dalam kitab ini penjelasan dasar dua kalimat syahadat ini terbagi di dalam tema makna dua kalimat syahadat. Di pertemuan yang lalu kita telah bahas tauhid. Jadi kita kupas secara terperinci tentang pengertian tauhid. Nah, bab kedua, Al-Mu'allif, Al-Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, beliau melanjutkan dengan pembahasan tentang makna dua kalimat syahadat. Ini sangat penting untuk kita fahami, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjal baiti wa sawmi Ramadan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini yang menjadi landasan rukun Islam. Jadi amaliyah-amaliyah yang menjadi wajib untuk dilakukan atau dilaksanakan oleh seorang Muslim, setiap Muslim gitu ya. Peringkat pertama, nomor pertama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah syahadat. Berarti ini porsinya luar biasa penting sekali. Nah, baik, kita mulai membahas dari makna dua kalimat syahadat. Makna syahadat la ilaha illallah yaitu berkeyakinan dan berikrar bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dan mengamalkannya. Penjelasan ini sudah kita bahas secara terperinci juga di tauhid. Jadi diingat Bapak Ibu, tauhid yang pertama pembahasan tentang tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Jadi ketiga pembahasan ini sudah kita bahas secara terperinci di pertemuan yang pertama. Nah, kemudian di sini ada pengertian la ilaha illallah dan la ilaha dan illallah. Jadi ada dua kalimat ini yang dijelaskan secara khusus oleh penulis. Jadi ini sekaligus mungkin nanti menarik pembahasan selanjutnya tentang rukun. La ilaha
meniadakan hak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti yang pertama, kata ini adalah an-nafyu atau menafikan atau nafyun. Jadi harus dinafikan dulu segala sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Jadi hanya menyembah ke Allah saja. Jadi ini kaidah yang pertama, la ilaha, pengertiannya an-nafyu, menafikan, meniadakan hak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Kemudian illallah. Illallah ini adalah penetapan hak bagi Allah Subhanahu wa taala semata untuk disembah, tidak menyembah selain Allah. Jadi ini harus kita ingat. Yang pertama adalah an-nafyu, itu nafyun. La ilaha, meniadakan hak untuk disembah selain Allah. Kemudian yang kedua adalah illallah, adalah hak penetapan bagi Allah semata yang untuk disembah. Nah, ini yang pertama yang kadangkala kita terjerembab ke dalamnya. Bukan kita, ada beberapa sebagian saudara muslim kita. Contoh yang sudah dicontohkan di pertemuan pertama. Beliau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Beliau sholat, tapi masih meyakini bahwa keberuntungan ada di dalam barang, di dalam batu-batu yang dipakainya, misalkan batu akik dan lain sebagainya. Seperti itu. Pokoknya terhadap barang selain Allah. Maka dia menetapkan Allah, tapi dia tidak menafikan. Nah, ini tidak syah syahadatnya. Jadi harus ada dua kata ini. An-nafyu al-itsbat, menetapkan. Yang di atas adalah an-nafyu, menafikan, yang di bawah adalah al-itsbat, menetapkan. Jadi ini harus betul-betul sempurna ya syahadat kita ini. Karena penting sekali. Nah, kita sudah bahas di pertemuan pertama, ketika salah satu rukun ini, rukun syahadat ini tidak terpenuhi, maka tidak syah ini. Nafyunnya tidak diimplementasikan, hanya isbatnya saja. Begitu pula sebaliknya, maka ini tidak akan sempurna dan gagal syahadat kita. Potensinya luar biasa berat konsekuensinya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Nah, seperti itu. Lain asyrakta, jika kita menyembah selain Allah atau berbuat syirik ya, begitu. Kemudian hapus semua amalan kita yang kita lakukan di dunia ini. Dan kita termasuk golongan orang yang merugi. Nah, ini konsekuensinya ketika an-nafyu dan al-itsbat ini tidak diimplementasikan. Nah, saya agak ulang-ulang di sini supaya Bapak Ibu semua, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, bisa memahami secara sempurna tentang pengertian syahadat ini. Baik, kemudian makna kalimat ini secara global adalah tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. La, kalimat la di sini kalau di dalam bahasa Arab ilmu nahwu adalah sebagai khobar. Jadi khobar la sama dengan bihaqo, yang hak tidak boleh diasumsikan dengan maujud atau yang ada. Bihaqo. Jadi la ini bihaqo. Nah, nanti ada makna yang sempurna menurut para peneliti, ulama yang ahli tauhid. Baik, di sini mudah-mudahan bisa difahami penjelasan saya oleh Bapak Ibu sekalian tentang makna syahadat. Baik, kita masuk dulu ke tafsir yang batil, yang salah dari la ilaha illallah. Yang pertama, dimaknai ya, la ilaha illallah ini dengan tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah batil menurut para peneliti ilmu tauhid. Karena maknanya bahwa setiap yang disembah, baik yang hak maupun yang batil, maka itu Allah Subhanahu wa taala. Ini dinukil dari perkataan beliau al-mu'alif, penulis kitabnya. Jadi ini kurang sempurna, tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kurang sempurna penjelasan atau terjemahan dari la ilaha illallah semacam ini. Satu. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah diartikan dengan tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Kurang sempurna saja. Karena dia hanya menafikan aspek rububiyah, dan itu belum cukup ya di sini di penjelasan yang disampaikan oleh al-mu'alif di nomor 2 ini. Jadi tidak boleh diterjemahkan dengan
kalimat yang seperti ini karena pemahamannya akan salah. Kemudian la ilaha illallah diartikan dengan tidak ada hakim penentu hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebagian makna. Nah, para penulis atau peneliti tauhid menyebutkan demikian, ini hanya sebagian makna yang maksud terhadap la ilaha illallah dan belum sempurna sehingga belum syah terjemahan ini untuk ditujukan kepada la ilaha illallah. Kemudian apa yang benar seperti itu menurut para ulama tauhid? Kita lihat di sini tafsir yang haq. Jadi tafsir yang 3 tadi di slide yang tadi itu hendaknya kita simpan jauh-jauh ya, supaya tidak melekat di hati kita dan akhirnya pemahaman kita tidak menyeluruh tentang tafsir la ilaha illallah. Nah, penafsiran la ilaha illallah yang benar menurut para salafus salih dan para muhaqqiq, ulama peneliti adalah nih. Kalimat ini diingat ya, Bapak Ibu. La maujuda bihaqqi illallah. Sekali lagi, la maujuda bihaqqi ilallah. Terjemahannya adalah yang sempurna untuk tafsir hak dari la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini untuk menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Diingat, la maujuda bihaqqi illallah. Seperti itu, mudah-mudahan bisa difahami dan ini adalah tafsir yang sahih menurut para salafus sahih, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dan para muhakkik atau ulama peneliti. Nah, ini adalah tafsir yang hak untuk la ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Mudah-mudahan sudah bisa diterima penyampaian materi ini karena porsinya sangat penting sekali ketika kita membahas tentang tauhid. Jadi tauhid ini harus betul-betul murni ya, tidak boleh abu-abu sudah. Seperti itu. Karena pemahaman kita tentang Allah ini betul-betul porsinya disebutkan Nabi di rukun Islam yang pertama. Seperti itu. Baik, kita masuk di makna syahadat Muhammadan Rasulullah. Yang la ilaha illallah tadi sudah selesai, diingat kalimatnya, tafsir yang hak, la maujuda bihaqqi ilallah. La-nya la khobar, maujuda nasab ya, makanya harokat akhirnya diberikan fathah mansub karena itu ada khobar di awalnya. La khobar maujuda bihaqqi ilallah. Kalau yang haqqi pindah ke kasrah karena ada huruful jar di huruf ba-nya. Baik, ini adalah makna syahadat yang diutarakan oleh Al-Mu'alif, Al-Syeikh Dr. Shalih Al-Fauzan bin Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, seorang mufti senior di negara Saudi Arabia. Beliau mengatakan bahwa makna syahadat Muhammad Rasulullah adalah mengakui bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba Allah dan Rasul-Nya yang diutus kepada manusia secara keseluruhan serta mengamalkan konsekuensinya. Nah, Al-Mu'alif di sini menuliskan yang pertama adalah bahwa Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba, bukan Tuhan. Jadi kita tidak menyembah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah porsinya beliau, tidak untuk dituhankan. Nah, kalau dituhankan jadinya ghulu. Nanti ada bab tersendiri, di bab-bab selanjutnya kita bahas perilaku ghulu atau berlebih-lebihan terhadap orang soleh, bahkan terhadap Nabi dan Rasul, bisa mengakibatkan Nabi dan Rasul ini dijadikan Tuhan. Nah, ini sehingga ini kan malam tanggal 25. Jadi tauhid kita harus dijaga Bapak Ibu. Tidak boleh kita sebagai umat Islam mengucapkan selamat hari raya Natal kepada umat Kristiani atau umat Nasrani.
Karena itu sama dengan mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah sebagai Tuhan, dan kita tidak mengakui bahwa Nabi Isa ini alaihissalam sebagai Tuhan. Nabi dan Rasul Isa alaihissalam adalah manusia yang mulia, Nabi dan Rasulnya Allah. Tetapi sebatas itu, tidak sampai dituhankan. Sehingga haram hukumnya kita sebagai umat Islam mengucapkan perayaan Natal kepada umat Nasrani. Berarti kita mengakui bahwa Nabi Isa adalah Tuhan. Musibah terbesar bagi orang Islam. Lakum dinukum waliyadin. Jadi toleransi tidak sampai kebablasan sampai ke arah sana. Jadi sudah, kita tidak mengganggu mereka yang merayakan hari rayanya. Kita fokus saja di ibadah kita dan pemahaman tauhid kita. Ya, seperti itu. Jadi toleransi tidak sampai demikian. Itu terlalu berlebihan, ya. Khawatir menjadi ghulu pula. Kita harus pagari syariat tauhid ini. Baik. Satu, makna syahadat Muhammad dan Rasulullah. Yang satu adalah mentaati perintahnya. Jadi kita harus patuh pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diucapkan, apa yang dicontohkan, tata cara doanya, mohon maaf, kemudian semua keputusan yang diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW, kita wajib untuk mentaati perintahnya. Kemudian yang nomor dua adalah membenarkan ucapannya. Karena ucapan yang keluar dari Nabi Muhammad SAW adalah wahyu, tidak berdasarkan hawa nafsu. Beda dengan kita semua. Beliau terpelihara dari kesalahan. Jadi ucapannya ini betul-betul wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor dua, membenarkan ucapannya. Nomor tiga adalah menjauhi larangannya. Nah, larangan-larangan ini tidak boleh kita lakukan. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan nomor satu dengan nomor tiga, mentaati perintahnya itu dalam hal ibadah. Menjauhi larangannya dalam hal duniawi. Makanya jangan dibalik dalil ini. Kalau untuk perkara ibadah, maka harus dengan dalil perkara ibadah itu. Jangan ditanyakan larangannya, tidak akan ditemukan. Kondisi demikian. Nah, larangan ada di dalam urusan duniawi. Hukum asal ibadah adalah haram sampai ada dalil yang menunjukinya. Hukum asal duniawi adalah halal sampai ada dalil yang melarangnya. Itu kaidah yang harus kita pegang, jangan dibalik gitu. Perkara ibadah asal baik, mana larangannya ibadah ya tidak akan ditemukan. Ya, seperti itu di dalam dalil manapun, karena kaidahnya demikian. Seperti itu. Nah, ini supaya kita kokoh ya, tidak terpengaruh dengan syubhat-syubhat yang semacam itu. Ada kalau tidak salah dari Ibnu Taimiyah, beliau rahimahullahu taala, beliau menyatakan bahwa hati manusia ini adalah lemah, sedangkan syubhat menyambar-nyambar. Antara Ibnu Taimiyah atau Imam Adz-Dzahabi wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf jika keliru. Jadi intinya ada perkataan nasihat emas ini, hati manusia ini adalah lemah, sedangkan syubhat menyambar. Jadi cara memilih teman ini menjadi komponen atau porsi yang sangat penting sekali supaya kita tidak terkena syubhat-syubhat yang menjerumuskan kita ke arah-arah yang batil, ya, seperti itu. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita dikokohkan terutama dalam hal tauhid ini. Kemudian nomor 4, ini penting ya. Tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa hukum asal ibadah itu adalah haram. Tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang telah beliau sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Nah, ini kaidahnya. 4 ini harus kita pegang kuat-kuat dan kokohkan di dalam hati kita insyaallah. Ada pertanyaan melalui chat, saya pending dulu ya sampai di akhir sesi. Baik, kita ulangi. Nomor 1 adalah makna dari syahadat, mentaati perintahnya. Nomor 2 adalah membenarkan ucapannya. Nomor 3 adalah menjauhi larangannya. Nomor 4 adalah tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang beliau Shallallahu alaihi wasallam syariatkan. Jadi kita harus kritis Bapak Ibu, para jamaah sekalian. Jika ada jenis-jenis ibadah, maka kita harus tahu dalilnya.
Tidak boleh taklid buta atau mengikuti kebanyakan orang. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Harus kokoh. Dilihat dulu, diteliti dulu dalilnya mana. Kalau misalkan kita ragu terkait dengan amaliyah tertentu, maka tanyakan kepada para asatidz yang bisa menjelaskan secara terperinci kepada kita. Dan kita hendaknya tidak berfatwa secara sembarangan tanpa didasarkan dalil, tidak asal baik, tidak dengan hawa nafsu. Ini perkara ibadah. Baik, kita turunkan di dalil-dalilnya mengenai makna syahadat Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinukil dari salah satu ayat di dalam Quran surah Al-Fath urutan ke-48 ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi. وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Perhatikan di sini, yadullahi fawqa aydihim, sedikit kembali ke pengertian tauhid asma wa sifat, bahwa Allah ini memiliki tangan. Fahami apa adanya, karena yang paling tahu tentang Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah, yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ditakwil-takwil perkara ini. Tauhid asma wa sifat. Yadullahi fawqa aydihim. Pahami apa adanya kaidah yang lalu tentang tauhid asma wa sifat. Kesamaan nama tidak melazimkan hakikat dari yang dinamainya. Jadi tangan Allah sudah tidak usah dibayang-bayang tangan Allah seperti apa. Imani saja. Amantu billah, itu syubhat. Syubhat yang harus kita redam, yang harus kita simpan jauh-jauh ya. Jadi di sini ada tangan Allah, yadullahi fawqa aydihim. Ini tangannya Allah, yang di sini tangan mereka. Tangan mereka. Jadi ada dua tangan, yang di sini pengertiannya ya beda. Yang satu tangan Allah, wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu bagaimana bentuknya. Kita imani saja bahwa Allah punya tangan, tentunya beda dengan tangannya kita. Ini adalah kaidah tauhid asma wa sifat yang difahami oleh salafus saleh, oleh ahlu sunnah wal jamaah. Ya, seperti itu yang sudah saya jelaskan secara terperinci di pertemuan yang pertama. Jadi ini pendalilan, di sini ada kalimat yang bagus menjadi dalil bahwa kesamaan nama tidak melazimkan kesamaan hakikat yang dinamainya. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Dalil yang selanjutnya tentang mentaati perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di dalam Quran surah An-Nisa urutan keempat ayatnya yang ke-80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Barang siapa mentaati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemelihara mereka. Ya sudah, la ikraha fiddin. Nabi sudah menunjukkan, sudah mengajak Nabi. Perkara mau atau tidak mau, ya urusan masing-masing. Setiap manusia akan mendapatkan balasannya apa yang dilakukan di dunia sendiri-sendiri. Maka kita harus memilih jalan yang hak yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, difahami oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama saleh yang terdahulu, yang keilmuannya alhamdulillah sampai kepada kita semua, menerangi jalan kita supaya kita tidak tersesat jalannya. Jadi selalu di dalam
jalan yang benar insya Allah. Baik, ini selesai tentang mentaati perintah Rasulullah SAW. Makna syahadat Muhammad dan Rasulullah yang pertama. Yang kedua, ucapan Rasulullah SAW adalah hak, benar, tidak mungkin salah. Kita lihat di Quran surah An-Najm urutan ke-53 ayat ketiga dan 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut keinginannya. Maksudnya Nabi Muhammad SAW, keinginan Nabi Muhammad SAW tidak berdasarkan hawa nafsu beliau SAW. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini bukti bahwa ucapan Rasulullah SAW ini adalah hak, tidak mungkin salah. Jadi kita harus mengikuti apa yang diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada pendalilan lagi yang dibawakan oleh Al-Mu'alif di dalam Quran surah An-Nur urutan ke-24 ayat ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul athi'ullaha wa athi'ur rasul. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Katakanlah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul Muhammad SAW itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya saja. Dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Jika kamu taat kepadanya SAW, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas. Sudah gamblang syariat Islam ini. Sudah sempurna. Sehingga tidak perlu ditambah-tambah lagi. Jadi harus berdasarkan dengan dalil segala sesuatu yang berhubungan dengan syariat Islam ini. Ini agama yang mulia, agama yang sempurna yang tidak ada kesalahan sedikit pun di dalam. Baik, jadi kita harus mulai kritis Bapak Ibu para jamaah rahimani wa rahimakumullah terkait dengan pelaksanaan ibadah ini. Jangan mengikuti kebanyakan orang tetapi lihat dulu. Lihat dulu apakah pendalilan itu sudah hak atau tidak. Nah, ini yang diwanti-wantikan atau dinasihatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian menjauhi larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendalilan ini diambil dari Quran surah Al-Hasyr urutan ke-57 ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Apa yang diberikan Rasul SAW kepadamu maka terimalah, jangan ditolak-tolak, jangan ditanya-tanya. Bahkan Rasulullah laksanakan perintah, jauhi larangan, dan jangan banyak bertanya. Itu ada dinukil di dalam salah satu hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sudah kita bahas bersama dengan guru kita ya, Ustadz Askar Wardana, LCMPD, Hafizahullah Ta'ala. Tentang laksanakan perintah, jauhi larangan, jangan banyak tanya terkait ibadah syariat Islam ini. Kalau banyak tanya, rusak nanti. Banyak syubhat yang masuk. Laksanakan saja, yakin saja bahwa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang hak, baik yang diperintahkan atau yang dilarang. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh subhanallah, Allah sangat keras hukumannya. Kita nggak akan mampulah Bapak Ibu menghadapi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama pelanggaran tauhid ini, itu Masya Allah, subhanallah, rasanya mengerikan sekali. Dan yakin kita tidak akan mampu memikul itu, karena berat konsekuensinya. Bayangkan kita syirik
kemudian seluruh amal ibadah kita dihapuskan yang sudah kita lakukan di dunia ini, dan timbangan amal kebaikan kita ringan, akhirnya kita terjerembab ke neraka, naudzubillah min dzalik. Rasanya kita berlindung dari kondisi yang semacam itu. Semoga Allah lindungi kita dan kita diberikan jalan yang terang, jalan yang lurus, yang sesuai dengan perintah Rasulullah SAW dan menjauhi larangan dari Rasulullah SAW. Ada hadis yang kita nukil dari salah satu hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sakhrin radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhi min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, rawahu al-Bukhari wal Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, ini sahabat radhiyallahu anhu yang paling banyak meriwayatkan hadis, peringkat yang pertama. Abu Hurairah ini luar biasa. Dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang aku larang kalian darinya maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kalian dengannya maka kerjakanlah darinya, dan darinya apa yang kalian mampu, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan. Nah, tadi sudah dibahas, ini hadisnya. Banyaknya pertanyaan mereka dan penyelisihan mereka terhadap para nabi mereka. Jadi intinya yang sudah kita bahas juga di kajian Al-Arba'in An-Nawawiyah dari hadis ini adalah patuh kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, jauhi larangan Allah dan Rasul-Nya, dan jangan banyak bertanya. Laksanakan saja sudah, karena ini akan menyebabkan syubhat-syubhat di hati kita dan mereka binasa yang dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis sahih muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian ini adalah beribadah harus sesuai syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada kaidah tentang ibadah. Al-asla fil ibadati tauqif. Hukum asal ibadah adalah tauqif sampai adanya dalil. Nah, ini diutarakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang masyhur Majmu' Fatawa. Nah, al-asla fil ibadati tauqif. Nah, ini hukum asal ibadah adalah tauqif sampai ada dalil. Jadi kita dilarang beribadah sampai ada dalil yang memerintahkannya. Nah, beda dengan urusan duniawi. Urusan dunia adalah halal hukum asalnya sampai ada larangan. Ya, seperti itu. Karena Nabi pernah bersabda, antum ma'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui apa yang baik bagimu perkara urusan duniawi. Nah, tentunya dengan koridor-koridor syar'i, ketika ada larangan, maka itu tidak boleh kita lakukan. Ya, contoh, minum khamar, riba, kemudian makan daging babi, makan daging anjing, dan lain sebagainya yang diharamkan oleh syariat agama, maka kita tinggalkan. Ya, seperti itu. Itu adalah perkara urusan duniawi. Ketika urusan ibadah harus ada dalilnya, tidak boleh tidak. Baik, ini pendalilan lagi yang dinukil dari kitab beliau Al-Mu'allif di Quran Surah An-Nur urutan ke-24 ayat ke-63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang yang menyalahi perintah Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Quran Surah An-Nur urutan ke-24 ayat yang ke-63. Jadi kita dilarang untuk menyalahi perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diada-adakan, jangan
mengamalkan perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama ini. Ada 2 hadis yang diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 hadis yang ini diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan Muslim. Kita bacakan hadisnya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Subhanallah. Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama ini, dalam hal ibadah, yang tidak ada asalnya, nggak ada dalilnya, maka perkara tersebut tertolak. Fahuwa raddun. Perkara tersebut tertolak. Ini capek-capek kita melakukan amaliyah yang tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya. Bapak Ibu para jamaah, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak sekali. Banyak sekali, mungkin banyak sekali juga yang belum kita tahu. Kenapa kita tidak mengikuti itu? Mengikuti hal-hal yang muhdats, perkara-perkara yang baru. Nah, ini tidak diperkenankan. Ya seperti itu, banyak sekali sunnah kita. Sudah dibahas, silakan Bapak Ibu nanti di setiap Jumat keempat dengan guru kita Ustadz Abu Aslam Hafidhahullah Ta'ala membahas tentang lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Luar biasa, banyak sekali. Baik itu doanya, perilaku kita, mau pergi ke masjid, berikut doanya, sunnah-sunnah banyak sekali. Lebih bagus kita mengikuti yang sudah ada dalilnya perkara ibadah ini. Ya, seperti itu. Karena ini konsekuensinya berat sekali. Kemudian dengan relatif tekstual yang hampir mirip, yang ini hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang di atas Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Kita bacakan dulu. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Redaksi akhirnya lihat sama ya. Fahuwa raddun, fahuwa raddun. Maka perkara tersebut tertolak. Nah, ini Nabi sendiri loh ini. Nabi sendiri yang mengucapkan ini sallallahu alaihi wasallam. Masa kita tidak percaya dengan perkataannya Nabi keluar dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Seperti itu, panutan kita, petunjuk yang memberikan jalan terang bagi kita. Mari kita ikuti, Bapak Ibu, para jamaah, kita bertauhid dengan benar. Kemudian, ini mohon maaf saya harus sampaikan, karena tadi ada fahuwa raddun tertolak, maka agar tidak terjatuh di dalam perkara-perkara yang bid'ah, maka kita harus mengetahui kaidahnya. Yang pertama, kita harus menukil dulu ini. Mengambil pendalilannya dulu supaya kuat. Ini para ulama menyebutnya adalah ayat untuk sebagai pagar dari syariat Islam. Ini harus dihafal betul Bapak Ibu para jamaah. Wahyu terakhir yang turun pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agama dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam ini menjadi agama bagimu. Quran surah Al-Maidah urutan kelima ayat yang ketiga di potongan-potongan ayatnya ya. Kalau ayat 3 agak panjang. Nah, ini ada di salah satu potongan ayat yang ketiga diucapkan demikian, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pagar syariat Islam. Ketika ayat ini turun, sudah berlaku kaidah bid'ah. Kaidah perkara baru. Karena sudah ditutup perkara-perkara Islam ini. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka sudah ditutup. Dan ditambah sesuai dengan perkataan Nabi SAW bahwa yang bisa menjadi ketetapan syariat Islam adalah keputusan dari para sahabat. Mengapa demikian? Sudah dibahas juga. Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik orang adalah yang hidup pada generasiku. Kemudian setelahnya, tabi'in. Tabi'in itu siapa? Tabi'in ini sahabat dulu. Sahabat itu siapa? Sahabat itu yang bertemu dengan Nabi dan wafat dalam keadaan iman Islam. Itu sahabat. Tabi'in siapa? Tabi'in ini tidak bertemu dengan Nabi, tapi bertemu dengan para sahabat dan wafat dalam keadaan iman Islam. Tabi'ut tabi'in siapa? Tidak bertemu dengan sahabat dan tidak bertemu dengan Nabi, dia bertemu dengan tabi'in.
tabi'ut tabi'in ini, bertemu dengan tabi'in dan wafat dalam keadaan iman Islam. Itu syaratnya demikian ya. Disebut dengan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Jadi ini adalah pagar untuk syariat Islam ini. Berlaku kaidah bid'ah. Jangan sensitif terhadap kalimat bid'ah ini. Karena kalimat bid'ah ini diucapkan dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam khutbah hajjah selalu beliau ingatkan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, jangan dilawan hadis Nabi, patuh saja dan jangan banyak tanya. Sudah, itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya syubhat itu tidak menyambar kepada hati kita. Baik, kita bahasakan dulu apa itu bid'ah. Bid'ah secara bahasa berarti membuat sesuatu tanpa adanya contoh sebelumnya. Al-Muj'am Al-Wasit, jilid pertama halaman 91 dan Majma' Al-Lughah Al-Arabiyah Asy-Syamilah. Nah, ini secara lughah, secara bahasa, berarti sesuatu yang baru. Nah, kita simak. Yang kita butuhkan adalah bid'ah secara syar'iyah, secara istilah. Nah, yang paling bagus menjelaskan ini adalah Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah di dalam kitabnya Al-I'tisam. Mudah-mudahan sudah ada ya terjemahan di dalam bahasa Indonesia. Silakan Bapak Ibu mempelajari tentang bid'ah seutuhnya, jangan sepotong-potong. Di dalam kitab ini Al-I'tisam yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syatibi. Kita bacakanlah yang secara ringkasnya pengertian dari beliau. Bid'ah secara istilah berarti suatu istilah untuk suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa adanya dalil, yang menyerupai syariat Islam. Yang dimaksudkan ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi perilaku bid'ah ini hampir serupa dengan amalan kita. Amalan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contoh misalkan malam Jumat, dalil yang sahih untuk membaca Quran di malam Jumat adalah suratul Kahfi, bukan surat lainnya. Ya, seperti itu. Kalau ada surat lainnya dan dikhususkan di malam Jumat itu kita bacakan, maka terjatuh ke dalam hukum ini, perkara yang muhdats. Serupa ya dengan ajaran Islam, tetapi butuh dalil ketika kita akan mengkhususkan di waktu tertentu. Makanya di sini dituliskan agar tidak terjatuh di dalam perkara-perkara muhdats bid'ah, maka kita harus kritis nih. Rumusnya Bapak Ibu, ibadah itu harus sesuai. Apanya? Minimal 6 aspek yang harus sesuai. Sebabnya jelas, ada perintahnya, dalilnya apa. Kemudian larangannya bagaimana yang perkara duniawi itu. Kemudian jenis ibadahnya harus jelas. Jumlahnya, rokaatnya, kemudian berapa hari gitu kalau mau puasa begitu ya. Kita betul-betul harus pas ini. Jumlahnya jangan dilebih-lebihkan. Zikir subhanallah 33 kali. Kan bagus kalau lebih daripada itu. Nah, bukan asal bagus, berarti itu dengan hawa nafsu. Apakah antuna jauh lebih tahu dari Rasul SAW? Nah, itu pertanyaan harus dijawab ketika kita berfatwa dengan demikian tanpa dalil dengan hawa nafsu, asal baik tidak boleh beribadah asal baik, tidak boleh. Kemudian tata caranya sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bagaimana tata cara sholat, bagaimana doanya dan lain sebagainya. Kemudian tempatnya, di mana tempatnya dan waktunya. Nah, contoh misalkan ada pertanyaan, mana yang lebih utama setelah sholat subuh, kemudian zikir setelah sholat subuh, apakah membaca Quran atau zikir pagi? Maka yang lebih utama adalah zikir pagi, karena ada dalil khusus yang menyertainya. Membaca Al-Quran baik, bahkan Allah menyebutkan membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Sudah kita bahasnya di kajian Majelis Timore insya Allah. Tentang membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugi.
Nah, waktunya ada dalil khusus, ada dalil umum, dalil khusus. Nah, ketika ada dalil khusus, maka kaidahnya ini yang didahulukan. Nah, setelah zikir pagi baru membaca Al-Quran. Nah, ini saya nukil di websitenya dari rumaiso.com yang diasuh oleh Al-Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, ST, MSc, Hafidhahullah Ta'ala. Nah, jadi beliau menuliskan di sana, ada ini websitenya, saya tambahkan, ini bagus sekali beliau menuliskan, agar tidak terjatuh di dalam bid'ah, maka ibadah harus sesuai sebab, jenis, jumlah, tata cara, tempat, dan waktu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan bab 2 ini tentang makna syahadat, makna 2 kalimat syahadat. Semoga bisa manfaat dan bisa mengokohkan ketauhidan kita semua, Bapak Ibu dan para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.